Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang penilaian kritis terkait penelitian dengan jenis RCT atau Randomized Control Trial, ya, penelitian eksperimen dengan penelitian kuasi eksperimen. Kalau seandainya RCT itu akan mengarah kepada penelitian true experiments atau penelitian murni eksperimen. Nah, kalau seandainya pada penelitian RCT tersebut, itu ada sekitar 13 item yang harus dinilai pada critical appraisal-nya. Nah, seperti biasa, critical appraisal itu harus menuliskan di sini reviewer, bahkan sebelum reviewer biasanya harus dituliskan seperti apa penulisan referensinya, ya, atau citasinya. Tapi kalau seandainya tidak ada, langsung tulis saja reviewernya siapa, lalu nanti di sini autornya siapa dari jurnal tersebut yang kita nilai, ya, jurnal RCT itu, tahun berapa terbitnya, tanggal berapa kita melakukan critical appraisal, dan nomor literatur atau DOI biasanya, ya. Lalu yang pertanyaan pertama untuk penelitian RCT ini di critical appraisal-nya adalah apakah penentuan kelompok dan responden penelitian dilakukan secara acak atau random? Karena kan ini penelitian RCT otomatis harusnya random, ya, namanya juga randomized control trial. Nah, jadi apakah dilakukan secara random atau tidak? Jika jawabannya iya di penelitian, maka dicentang iya. Kalau seandainya tidak, di penelitian tertulis tidak dilakukan secara random, atau mungkin purposive sampling, nah, jadi otomatis yang dicentang adalah tidak. Tapi kalau seandainya tidak ada keterangan, maka yang dicentang adalah tidak jelas, ya. Tidak dengan tidak ada di sini itu sama pengertiannya. Lalu apakah ada blinding atau intervensinya dilakukan secara tersembunyi atau tidak? Jadi harusnya intervensi yang kita berikan pada kelompok intervensi itu dilakukannya terpisah pada kelompok kontrol, karena kelompok kontrol itu intervensinya tidak diberikan sesuai dengan proses penelitian, tapi nanti di akhir penelitian saat seluruh data itu sudah terkumpul, itu kelompok kontrol wajib untuk diberikan intervensi yang sama dengan kelompok intervensi. Sehingga karena adanya hal tersebut, maka penelitian RCT itu harusnya ada blinding atau tersembunyi pemberian intervensinya. Kalau di artikel itu iya, maka dijawab iya. Atau kalau seandainya di artikel itu tidak, ya, maka dijawab atau dicentang tidak. Tapi kalau seandainya tidak dijelaskan dengan gamblang di artikel tersebut, maka dicentang tidak jelas. Lalu yang ketiga, apakah intervensinya sesuai standar atau SOP? Nah, tinggal dicentang. Kalau iya berarti iya, kalau tidak berarti tidak. Kalau seandainya tidak dijelaskan, maka yang dicentang tidak jelas. Lalu apakah respondennya itu tidak tahu terhadap intervensi yang diberikan? Jadi memang harusnya seperti itu, agar tidak ada konflik of interest dari responden. Ya, jadi harusnya intervensi yang kita berikan itu adalah intervensi yang dilakukan secara blinding atau ketidaktahuan responden itu yang perlu untuk kita jaga, ya. Jangan sampai responden tahu kalau dia menjadi responden penelitian yang akhirnya dia akan memanipulasi data, itu jangan sampai, ya. Nanti tinggal dijawab sesuai dengan yang ada di artikel. Lalu apakah pemberi intervensi itu juga blinding terhadap tindakan yang dilakukan? Jadi maksudnya adalah pemberi intervensi atau peneliti itu dia tidak tahu responden ini itu masuk kelompok kontrol atau masuk kelompok intervensi. Jadi peneliti atau asisten peneliti itu dia tidak melakukan konflik of interest atau tidak subjektif, ya. Jadi ini kelompok intervensi, jadi harus dibagus-baguskan, ya, sehingga pemberian intervensinya harus maksimal dibanding kelompok kontrol. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus dilakukan secara alami. Nah, kalau seandainya dijelaskan di dalam artikel dan ada dilakukan seperti itu, maka dijawab iya. Kalau tidak ada, berarti dijawab tidak. Kalau tidak dijelaskan, maka dicentang tidak jelas. Lalu apakah kelompok intervensi mendapat perlakuan yang sama dengan kelompok kontrol selain intervensi yang kita berikan? Ya, jadi seluruh prosesnya itu sama atau kelompok intervensi diberikan yang lebih baik. Nah, itu dijelaskan tidak di dalam artikel. Kalau dijelaskan berarti dan perlakuannya sama, itu berarti jawabannya iya. Tapi kalau tidak dijelaskan tapi perlakuannya berbeda, itu dijawab tidak. Tapi kalau tidak dijelaskan di dalam artikel berarti tidak jelas.
Lalu nomor 8, ketika follow up dilakukan secara menyeluruh, apakah ada analisis data yang memadai? Jadi analisanya menurut kita sebagai reviewer memadai atau tidak, ya. Lalu nomor 9, apakah respondennya itu dianalisis berdasarkan metode random? Nah, itu kalau dijelaskan di artikel iya, berarti jawabannya iya. Tapi kalau dijelaskan dan tidak di random analisisnya, berarti jawabannya adalah tidak. Tapi kalau tidak dijelaskan, jawabannya tidak tahu. Lalu nomor 10, pengukurannya dilakukan dengan cara yang sama di kedua kelompok. Jadi instrumennya sama atau tidak. Misal dengan menggunakan instrumen pain rating scale ya. Nah, sama-sama menggunakan instrumen itu tidak di kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Kalau iya, berarti jawabannya iya. Kalau berbeda, berarti jawabannya tidak. Kalau seandainya tidak dijelaskan, berarti jawabannya tidak jelas. Lalu apakah pengukuran hasilnya dilakukan dengan cara yang sesuai ya dengan tujuan penelitiannya? Nah, itu nanti silakan dijawab. Lalu uji statistiknya sesuai atau tidak menurut kalian? Nah, itu nanti silakan dijawab. Lalu desain uji coba, jadi desainnya itu apakah sesuai dengan standar RCT atau tidak? Kalau desainnya dia memang RCT, itu berarti randomized control trial atau bahasa lainnya true experiment. Nah, kira-kira apakah desainnya itu atau tidak. Kalau iya berarti dicentang iya, kalau tidak berarti dijawab tidak. Ya, kalau seandainya tidak dijelaskan berarti dijawab tidak jelas. Nanti silakan dicentang simpulannya diterima atau ditolak ya. Jadi kalau nilai kalau jawabannya iya itu hampir 75%, nah itu berarti simpulannya diterima. Tapi kalau ditolak itu berarti di bawah 75%. 50 itu sebenarnya masih diragukan ya. Jadi yang paling valid itu emang harusnya di 75% yang menjadi batas potong apakah simpulan dari artikel ini itu diterima atau ditolak. Lalu sekarang kita masuk ke critical appraisal yang kuasi. Kuasi itu berarti eksperimennya atau intervensi yang dilakukannya itu dibuat oleh peneliti dengan mungkin memasukkan intervensi baru atau intervensi tambahan yang sudah ada di rumah sakit. Nah, jadi di sini cuma ada 9 yang harus di appraisal ya. Yang pertama adalah cukup jelas atau tidak sebab akibat dari variabel yang diteliti oleh peneliti. Jadi sebab akibatnya sudah dijelaskan atau belum di artikelnya kuasi tersebut. Ya, tinggal dicentang ya tidak atau tidak jelas. Lalu yang kedua, respondennya itu apakah sama ya antara kontrol dan intervensi. Jadi ini tetap ada dua kelompok biasanya untuk kelompok kuasi ini, untuk penelitian kuasi. Lalu untuk nomor 3, apakah responden juga mendapatkan intervensi di setiap kelompok? Ya, jadi apakah intervensinya itu dapat di dua kelompok, kelompok intervensi atau kelompok kontrol, apakah dapat dua-duanya? Lalu nomor 4, apakah terdapat kelompok kontrol di penelitian atau di jurnal itu? Nomor 5, apakah ada penilaian hasil pre dan post intervensi atau hanya post saja? Jadi silakan nanti dicentang, kalau cuma post saja berarti kan jawabannya tidak ya. Tapi kalau pre dan post berarti jawabannya iya. Tapi kalau tidak dijelaskan berarti yang dicentang tidak jelas. Nomor 6, ketika follow up dilakukan secara menyeluruh, kira-kira ada follow back atau tidak? Follow up atau tidak? Dan kira-kira dianalisis atau tidak follow up-nya itu? Lalu nomor 7, pengukuran di antara dua kelompok, kelompok kontrol dan intervensi, kira-kira pengukurannya sama nggak? Menggunakan instrumen yang sama atau tidak? Caranya sama atau tidak? Nah, itu silakan nanti dijawab, tinggal dicentang ya, tidak atau tidak jelas. Lalu pengukuran hasilnya kira-kira sesuai atau tidak? Dan yang terakhir, apakah uji statistik yang digunakan di penelitian kuasi ini itu sesuai atau tidak dengan tujuan penelitian yang biasanya dituliskan di background atau di introduction. Nah, nanti tinggal disimpulkan dari 9 item pertanyaan ini, yang dia menjawabannya iya, itu kalau bisa yang valid 75% itu menjawab iya, berarti kesimpulannya adalah diterima. Tapi kalau 75% ke bawah, di bawah 75%, itu berarti simpulannya itu ditolak. Ya, jadi jurnal ini kurang begitu rekomendasi untuk dijadikan literatur dalam karya ilmiah kita. Jadi seperti itu ya untuk critical appraisal dari true experiment atau RCT dan critical appraisal dari quasi eksperimen.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.